Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali pada Sabtu ceria hari ini. Kita ucap syukur pada Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama mengikuti video ibadah sore hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, semua lagu, untuk kebaikan Tuhan, dan kedatangan yang subur, dan juga lagu nama yang sudah Tuhan. Ya, karena kita tidak bersyukur. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik telah menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk kami sebagai anak manusia menikmati semua alam ini. Tuhan, ajar kami bersyukur untuk ciptaan-Mu yang begitu luar biasa dan menikmati dan menerima semua yang ciptaan Tuhan dan memelihara alam ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami masih akan memuji Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu tema HUT sekolah minggu kita yang baru-baru kita nyanyikan. Tumbuh besar kuat dalam Tuhan. Semua anak-anak mungkin sudah tahu, kita ikutlah sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hatiku
Shalom, selamat sore adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat? Masih bersuka cita? Wah, tentunya dong. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu Lose mau ajak adik-adik semua, yuk kita berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Yuk kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang tenang, tidak goyang kanan, goyang kiri, lari-lari atau berjalan. Yuk kita berdoa. Semua ikut apa yang Lose katakan ya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Dan saat ini saya akan mendengarkan firman-Mu. Berkati saya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu agar saya dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati juga Lose Rini yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, saat ini Lose mau bercerita tentang seorang bapak. Namanya Bapak Yohanes. Siapa yang di sini sudah pernah mendengarkan nama Yohanes? Wah, kira-kira di Alkitab diceritakan bahwa Bapak Yohanes ini apa pekerjaannya? Coba tebak. Wah, benar sekali. Bapak Yohanes ini dia adalah seorang pembaptis. Dia diberikan tugas oleh Allah untuk menyiapkan jalan bagi seorang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Yohanes ini dia menyerukan pertobatan. Dia mengajak semua orang-orang bangsa Israel, orang-orang Yahudi untuk terus taat, melakukan kesalehan, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan juga mengajak orang-orang yang percaya untuk mau dibaptis. Dan Bapak Yohanes lah yang membaptis mereka. Nah adik-adik, saat itu raja yang memerintah itu tidak senang sama Bapak Yohanes, sehingga ia menyuruh menangkap Bapak Yohanes dan memasukkan Bapak Yohanes ke dalam penjara. Wah, apa yang dilakukan Bapak Yohanes? Wah, Bapak Yohanes ketika ia di dalam penjara, ia tetap percaya, ia tetap setia menanti janji Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Yohanes ini ia memiliki banyak murid-murid, sehingga sering murid-muridnya datang menjenguk, datang melihat Bapak Yohanes di dalam penjara. Dan murid-muridnya ini juga menceritakan tentang seseorang namanya Yesus. Ia melakukan banyak mujizat, ia menyembuhkan, ia mengusir roh jahat, ia mengusir setan-setan, dan juga ia membangkitkan orang yang mati. Orang yang mati bisa hidup kembali. Wah, luar biasa mujizat yang Yesus lakukan. Nah adik-adik, ketika Bapak Yohanes mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan, tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan,
ia menyuruh kedua muridnya untuk pergi bertanya, apakah Yesus yang ia dengar itu adalah seorang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Wah, adik-adik, ternyata walaupun Bapak Yohanes ia sudah mendengar cerita tentang Yesus, tentang karya Tuhan Yesus yang luar biasa, tetapi ia tetap masih bingung. Ia ragu-ragu, apakah ini benar orang yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan dia dan juga bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, ketika kedua murid Bapak Yohanes pergi bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah? Nah, adik-adik, ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Dia tidak langsung mengatakan, ya benar, saya adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kedua muridnya untuk kembali menceritakan kepada Bapak Yohanes tentang karya, tentang pekerjaan Tuhan Yesus yang telah ia lakukan, yang telah mereka saksikan, yang telah mereka lihat, bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Ia sanggup menyembuhkan, ia sanggup menghidupkan orang yang telah mati, dan juga setan-setan, iblis-iblis takut akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengusir mereka. Wah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung menjawab bahwa iya benar saya adalah Mesias? Karena Tuhan Yesus menginginkan murid-murid Yohanes dan juga Bapak Yohanes, bahkan kita anak-anak Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan Yesus melalui karya Tuhan Yesus yang telah ia lakukan, melalui setiap perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat Tuhan Yesus, penyertaan kasih Tuhan Yesus yang telah ia lakukan. Wah, adik-adik, terbukti ya bahwa apa yang telah diragukan oleh Bapak Yohanes ternyata benar, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah untuk datang menjadi juru selamat, menjadi penebus bagi orang-orang yang sedang tertawan. Tertawan apa? Bagi orang-orang yang sedang terpenjara. Terpenjara apa? Terpenjara dari belenggu dosa, menyelamatkan kita dari kuasa dosa, sehingga kita hidup boleh melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga bisa belajar bahwa janji tentang seorang Mesias yang akan diutus Allah untuk menyelamatkan manusia itu dikatakan beribu tahun yang lalu. Tetapi terbukti bahwa Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Ia benar-benar mengutus seorang anaknya untuk datang menyelamatkan manusia. Ya benar, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan, menebus kita dari dosa-dosa, menyelamatkan kita dari penghukuman kekal, sehingga kita anak-anak Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah, memuji menyembah Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita juga pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus ketika ia mati, ia dibangkitkan dan naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia berjanji bahwa ia akan menyertai kita selama-lamanya, dan juga ia akan datang kembali ke dunia untuk menjemput setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya, termasuk kita adik-adik.
anak-anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia untuk dijemput, dibawa ke rumahnya di surga yang sangat indah dan menikmati hidup, memuliakan Tuhan selama-lamanya. Apakah Tuhan Yesus akan melupakan janjinya itu? Wah, tentunya tidak ya adik-adik. Walaupun janji Tuhan sudah beribu-ribu tahun yang lalu dikatakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah lalai. Ia pasti mengingat janjinya dan Ia akan datang untuk menjemput kita anak-anaknya. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mari kita tetap setia menanti janji Tuhan. Kita terus sabar dan juga sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias kita, Sang Juru Selamat kita yang akan menyelamatkan dan sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan akan datang untuk menjemput kita ke rumah yang telah Ia sediakan, yaitu surga yang kekal. Nah adik-adik, Lose punya satu ayat yang berkata tentang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah lalai menepati janjinya. Yuk kita baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A. Yuk buka Alkitabnya yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama ya. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A. Kalau sudah kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Wah, sangat bersyukur sekali ya kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah lupa dan pasti akan menepati setiap janji-janjinya kepada kita. Nah adik-adik, firman Tuhan sore hari ini telah selesai Lose sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus Tuhan menolong kita semua sehingga kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, kita mau bersyukur, kita mau menutup ibadah kita sore hari ini. Yuk kita berdoa adik-adik, Lose akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih, kami punya Allah, kami punya Juru Selamat seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang sangat baik, yang tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, dan pasti akan menepati setiap janji-janji-Mu kepada kami. Tuhan Yesus juga menolong kami anak-anak Tuhan, agar kami juga seperti Engkau, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dan menepati janji-janji kami kepadamu. Kami berjanji untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang memimpin, menuntun setiap kami anak-anak Tuhan untuk kami hidup benar-benar mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkati juga keluarga kami, orang tua kami, kakak maupun adik kami, dimanapun mereka berada, yang ada bersama-sama kami ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, mengasihi mereka, menyertai kehidupan mereka. Setiap pekerjaan keluarga kami, orang tua kami, Tuhan berkati. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Sukacita, pengharapan, kasih Tuhan melingkupi kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur sore hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan dan juga
mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah Sabtu ceria berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.